SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia ini guna mempelajari salah satu warisan dari ulama kita di dalam ilmu al-aqidah, dan kita sekarang sampai pada bab yang ketiga, yaitu babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Dalam bab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan 2 ayat dan 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah bab siapa yang mewujudkan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini bab yang sebelumnya. Kemudian bab ini berbicara tentang takut dari kesyirikan. Apa hubungan antara bab yang sebelumnya dengan bab ini? Yaitu bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya kecuali apabila dia memiliki rasa takut terhadap perbuatan syirik. Ini hubungan antara bab takut dari kesyirikan dengan bab yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Dia tidak mengampuni hamba-hambanya yang mempersekutukannya. Dia tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Di dalam ayat ini dengan tegas bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan. Padahal ampunan Allah Azza wa Jalla adalah karunia, adalah sesuatu yang sangat kita harapkan di dunia ini terlebih di akhirat, ya. Dan yang dimaksud dengan ampunan di sini adalah satr, as-sitru, yaitu penutupan. Allah menutup dosa hamba-hambanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan makna tambahan bahwasanya yang dimaksud dengan ampunan Allah Ta'ala adalah Allah hapuskan dosa hambanya dan Allah tutupi dosa tersebut dari makhluk yang lainnya. Jadi ketika kita memohon ampun kepada Allah, astaghfirullah, itu artinya kita memohon agar Allah menghapus dosa kita dan agar Allah Azza wa Jalla menutup dosa kita. Nah, dan pengampunan ini tidak didapat bagi pelaku kesyirikan, ya. Oleh sebab itu orang-orang harus takut terjatuh dalam kesyirikan, ya. Kenapa? Karena kalau sampai dia terjatuh dalam kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kesyirikan yang disebutkan atau yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah mencakup syirik besar dan syirik kecil, ya. Artinya
bahwasanya seseorang pelaku syirik besar, syirik kecil mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana cara supaya orang-orang yang melakukan kesyirikan baik besar maupun kecil diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada cara yang kedua, cuma ada satu cara, yaitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal dunia. Ya. Jadi maksud dari Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan adalah apabila seseorang selama hidup di dunia dia melakukan kesyirikan dan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya, di akhirat kelak tidak akan mengampuninya. Ya, berbeda dengan dosa di bawah kesyirikan. Ya, misalnya seseorang ghibah atau melakukan mengakhirkan waktu sholat. Ya, sholat selalu dilaksanakan di akhir. Ini adalah perbuatan dosa, mengakhirkan waktu sholat. Ya. Ketika wafat dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia belum bertobat. Ya. Orang yang demikian masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang minum minuman keras misal, setelah dia meninggal atau sebelum dia meninggal dunia, dia belum bertobat. Jadi dosanya dia bawa sampai meninggal dunia. Ya, maka orang ini masih ada kemungkinan, belum pasti, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, di bawah syirik besar dan di bawah syirik kecil. Ya, tidak berhenti di situ. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah. Jadi tidak semua diampuni. Ya, dan kita tidak tahu. Ya, diampuni apa tidak. Ya, maka tidak benar kalau kita berprinsip yang penting saya nggak syirik. Ya, kan dosa di bawah syirik kan diampuni oleh Allah Taala meskipun pelakunya belum bertobat. Iya, benar seperti itu. Tapi apakah Anda termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Taala untuk diampuni dosanya? Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian apabila seseorang melaksanakan atau melakukan kesyirikan besar yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka orang ini menjadi penghuni neraka. Ya, otomatis. Ya, otomatis. Karena dia apa? Melakukan perbuatan syirik besar yang sampai menyebabkan masuk ke dalam atau sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun dosa syirik kecil, ya, adapun syirik kecil, maka dia ditimbang terlebih dahulu. Ya, kalau syiriknya masih syirik kecil, ya, maka ditimbang. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, fa in qila fa in lam yatub, ya, apabila pelaku kesyirikan dengan syirik kecil belum bertobat, ya, sampai meninggal dunia dia belum bertobat, fa thammatul muwazanati bainal hasanati wasayyi'at, maka di sana ada timbangan perhitungan antara al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, wasayyi'at, begitu pula timbangan keburukan-keburukan yang dia kerjakan di dunia. Mana yang lebih berat? Ya. Walakin ma dhannukum bisayyi'atin fiha tasyriku billahi ma hasanat. Tapi bagaimana prasangka kalian? Ya, bagaimana pandangan kalian seseorang yang di dalam timbangan keburukannya ada kesyirikan, meskipun itu syirik kecil, ya.
Ya. Faman yaju min dzalik, siapa yang selamat dari hal tersebut, artinya setelah ditimbang kebaikannya dan keburukannya, yang mana keburukan ini ada dosa syirik, ternyata masih berat timbangan kebaikannya, ya. La raiba annahu la yanju illa man azumat hasanatuhu. Tidak bisa diragukan lagi orang yang selamat, ya, yang lebih berat timbangan kebaikannya, ya. Padahal di timbangan keburukan ada kesyirikan, pasti dia orang yang memiliki kebaikan yang sangat besar, ya, bukan ecek-ecek, sangat besar, ya. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang tahu, ya. Jadi perlu kita pahami, dosa ketika dilakukan pasti mendapatkan dosa, ya. Ketaatan jika dikerjakan belum tentu mendapatkan pahala, gitu, ya. Jadi hadis yang menerangkan, misal Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil arafah, ya, ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Kemudian beliau menerangkan bahwa puasa Arafah itu yukaffiru sanal madhiyah, ya, wal baqiyah. Puasa Arafah itu mampu menghapus menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Kita nggak boleh hitung-hitungan. Misal besok Arafah tuh, ya, wah besok kan puasa Arafah, ya. Fadilah puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wis, tak dosa-dosa dikit aja, ya. Besok kan puasa, di-delete. Nah, ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, dosanya itu pasti kita dapat. Tapi ketika kita melaksanakan ketaatan, belum tentu kita mendapatkan pahala dari ketaatan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena belum tentu kita ikhlas 100%, ya. Kayak sholat saja, belum tentu ikhlas 100%, ya. Kemudian juga tata caranya, kekhusyuannya. Jadi kalau dikurangi mungkin ya cuma mendapatkan 10% dari pahala sholat, ya. Nah, seperti itu, ya. Intinya, ya, meskipun kesyirikan dengan syirik kecil, ya, tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka dan dia akan ditimbang, tetap seorang muslim harus waspada dari syirik kecil, ya. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala, ya. Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan pada ayat atau pada bab yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang muhakkik at-tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Beliau disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan ummah qanitanillah, ya, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Beliau itu adalah pemimpin, ya, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, ya. Dengan kondisi yang demikian, beliau masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku ya Allah beserta anakku dari menyembah berhala. Nah, makanya ketika selesai membaca ayat ini, salah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi, ya, dan beliau adalah termasuk pembesar tabi'in, ya, beliau mengatakan apa? Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa selamat dari bencana kesyirikan setelah Ibrahim? Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan hamba Allah yang paling bertauhid kepada Allah, ya,
orang yang sangat bertauhid kepada Allah Ta'ala, itu takut dari kesyirikan, maka orang yang di bawah Nabi Ibrahim, yang derajatnya jauh di bawah Nabi Ibrahim, ya seperti kita ini, ya itu lebih layak untuk takut kepada kesyirikan atau takut dari berbuat syirik. Ya. Kemudian di sini Syekh Shalih hafizahullah taala beliau menerangkan tentang perbedaan antara as-sonam wal wathan. Ya, as-sonam wal wathan. As-sonam itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah yang memiliki rupa. Itu namanya sonam. Atau kita terjemahkan dengan patung. Ya. Contoh kasyakli wajhi rajulin, seperti bentuk wajah seseorang. Au syakli jismi hayawanin, atau bentuk tubuh hewan. Au roksi hayawanin, atau kepalanya hewan. Jadi ada rupanya. Ya. Itu adalah sonam. Ya, patung. Ya. Adapun al-wathan, berhala, ma'ubida min dunillahi mimma laysa ala hayati suratin, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla yang tidak memiliki bentuk dan rupa. Jadi kalau ada orang datang ke kuburan minta-minta, kira-kira itu sonam atau wathan? Sonam atau wathan? Patung atau berhala? Hah? Berhala. Ya. Ingat, sonam itu kalau kita terjemahkan yang paling mirip ya dengan bahasa kita itu patung. Ya. Jadi kalau sonam itu ada bentuk rupanya. Ya, seperti patung hewan, patung manusia, atau kepala manusia, kepala hewan. Nah, jika itu disembah, ya, ya, maka itu adalah sonam. Adapun segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla yang tidak memiliki bentuk, maka itu disebut wathan, yang kita terjemahkan dengan apa? Berhala. Ya. Jadi kalau ada seseorang datang ke suatu kuburan keramat, dia meminta-minta, ya, di kuburan tersebut dia sujud-sujud, nangis-nangis misal, maka kuburan ini disebut wathan atau berhala. Nah, ini perbedaan antara sonam dan wathan. Ya. Tapi di sini dikatakan waqad yutlaqu ala sonami ismul wathan. Ya. Terkadang ya sonam itu juga digunakan untuk mengungkapkan wathan. Ya, memang pakai bahasa patung, tapi masuk di dalamnya juga berhala, gitu loh. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Ya. Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ya manakala umat beliau jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Ya. Maka kita pun sekali lagi harus lebih takut ya dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, mengapa kita takut dari kesyirikan atau harus takut dari jatuh ke dalam kesyirikan? Karena kalau kita takut jatuh dari kesyirikan,
maka kita akan benar-benar mempelajari berbagai jenis kesyirikan, ya, supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Kan banyak orang yang terjatuh dalam hal yang dilarang, ya, karena tidak tahu hukum dari apa yang dia perbuat, tidak mempunyai ilmu tentang hukum dari apa yang dia lakukan. Ya, misal dalam masalah riba, ya, ada orang hanya memahami yang dosa itu kan yang makan riba, ya, yang ngasih utangan. Adapun saya yang utang kan ya saya nggak makan riba, ya nggak apa-apa. Nah, ini tidak tahu hukum, ya. Padahal Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, ya, saksi transaksi riba, pencatat transaksi riba, semuanya sama, ya. Namun gara-gara tidak tahu, ya, tidak memahami hukum, dia terjerumus ke dalam perbuatan riba, menggampangkan perbuatan riba, ya, karena menganggap apa? Yang dosa itu ya yang makan riba, ya, yang dosa itu yang apa? Ngasih transaksi riba, yang ngutangi. Adapun saya, ya enggak. Nah, ini adalah kesalahan karena tidak tahu hukum. Ya, begitu pula dalam masalah kesyirikan. Ya. Ketika mau nikah, cari-cari hari yang bagus, weton, oh Jumat Kliwon sama Kemis Selegi, gak cocok. Nah, ini kan bentuk dari kesyirikan, yaitu sabudar, mencela masa, ya, dilakukan, ya. Ketika bangun rumah, nyembelih ayam hitam, ditanam, ya, di pondasi. Nah, ini kesyirikan, ya. Tapi dilakukan kenapa? Karena dia tidak tahu hukum tersebut. Ya. Kenapa dia tidak mau belajar? Karena merasa tidak takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Sehingga orang yang takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan, maka dia akan belajar tentang berbagai macam jenis kesyirikan, gunanya adalah untuk menjauhi. Begitu pula seseorang yang takut terjerumus dalam kesyirikan, maka dia akan mempelajari tauhid, ya, dengan berbagai macam jenisnya, supaya apa? Supaya tauhid yang dia pelajari benar-benar ada di dalam tubuh atau di dalam hatinya. Karena kalau seseorang sudah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah orang yang paling, ya, berbahagia. Dan dia akan bersabar dengan siksaan dunia, dengan kemelaratan dunia. Ya, coba kita lihat Bilal bin Rabah, ya, bagaimana beliau diazab, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya, mantan tuan beliau sendiri. Ya, Mekah panas-panas, ya, bajunya dilepas, ditidurkan di batu yang panas, digencet dengan batu yang sangat panas, sangat sakit, sangat menyiksa. Tapi Bilal bin Rabah sabar. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu sudah ada tauhid, ya. Seorang yang sudah tertanam di dalam hatinya tauhid, maka dia akan berhati-hati di dalam mencari rizki, ya, tidak akan menggunakan prinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal, ya. Ya, itu semua, ya, terjadi, ya, orang menggampangkan hal-hal yang haram, ya, mencari rizki tidak dibedakan halal dan haram, karena ya,
kecilnya ketauhidan di dalam hati mereka. Ya, jadi ini kenapa kita harus takut dengan kesyirikan, karena dengan takut dari perbuatan syirik maka kita akan belajar untuk mengenal berbagai macam jenis kesyirikan untuk dijauhi, dan kita akan mempelajari tauhid dengan berbagai macam jenisnya agar tauhid tersebut ya menetap di dalam hati kita. Kemudian Rasulullah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan 3 hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Yang paling aku takutkan, ya, sesuatu yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya Nabi SAW tentang apa itu syirik kecil. Faqala, maka Nabi mengatakan ar-riya'u, yaitu riya. Ya. Ar-riya'u qisman, riya itu ada 2. Yang pertama adalah riya'ul muslimi, riya'nya orang-orang muslim, wa riya'ul munafiqi, riya'nya orang-orang munafik. Fariya'ul munafiq riya'un fi aslid din. Maka riya'nya orang munafik adalah riya' dalam pondasi agama. Ya. Yakni annahu ra'a bi idharil Islam. Orang-orang munafik berbuat riya dengan cara menampakkan agama Islam, wa ibtanil kufur, dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Dan kemunafikan ini ya, adalah kekufuran. Ya. Ya, kemunafikan yang besar ini adalah kemunafikan yang besar adalah kekufuran. Jadi riya ini adalah riya yang besar. Ya, yang menyebabkan seseorang atau pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Dan munafik itu ada pada kondisi Islam dalam keadaan kuat, atau sedangkan ketika Islam dalam keadaan lemah maka nggak ada orang munafik. Ya, jelas. Ya, mukmin kafir. Ini seperti di kota Mekah ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, yang saat itu Islam masih lemah, nggak ada orang munafik. Baru ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, di mana Allah mulai memberikan kekuatan, mulai menampakkan Islam, ya, di Madinah lah muncul orang-orang munafik. Ya. Wariya'ul muslim al-muwahhid mithlu an yuhassina salatahu. Sementara riyanya orang muslim, seorang muslim yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Ta'ala adalah an yuhassina salatahu, yaitu seseorang yang memperbagusi salatnya. Ya. Min ajli nadhari rajul, supaya dilihat orang, au yuhassinu tilawatahu, atau memperbagus-bagusi bacaannya, di ajli tasmi', ya, dengan maksud untuk memperdengarkan kepada orang lain, liyumdah wa yusamma', ya, supaya dipuji dan didengar, la li ajli ta'thir, bukan untuk tujuan memberikan pengaruh. Maksudnya adalah yaitu seseorang ketika membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan tartil, kadang orang yang mendengarkan itu tersentuh hatinya hingga ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan ini, ya. Tujuannya itu supaya dipuji, supaya dikatakan Masya Allah suaranya sangat bagus. Nah, ya, ini riyanya orang muwahhid. Nah, kemudian perlu diperhatikan antara riya fi aslil amali dan riya fi ziyadatil amal. Ya. Seseorang ketika dia melaksanakan ibadah sholat secara asal supaya dilihat, ya, maka ini riya yang terjatuh ke dalam, atau
jenis riya pada aslul amal, ya, tidak sah, ya, sholatnya tidak sah, ya. Adapun riya yang tidak terjadi pada aslul amal, ya, seperti, ya, seorang pemuda sholat, ya, sholat, di tengah-tengah sholat datang, ya, laki-laki tua, ya, pemuda tadi yang sholat tahu siapa yang ada di sampingnya, tahu, ya, waduh, Pak Fulan, dia berharap supaya jadi mantunya, ya. Nah, karena yang datang itu, yang sholat di sampingnya itu orang yang ingin diharapkan, ya, untuk jadi mertua, akhirnya dipanjangkan sholatnya, ya. Yang asalnya itu ya mungkin sabihis, ya, kemudian pindah, ditambahi ayatnya atau menambah surat yang lain, An-Naba sampai selesai. Nah, maka ini riya yang terjadi fi asna'il ibadah, ya, ya. Maka kata Syekh apa? Fayakunu mazadahu li ajli ru'yati batilan, ya. Maka tambahan tersebut, ya, yang dilakukan karena riya batil, bukan pada asalnya. Paham? Sholatnya tetap sah, tapi tambah tadi, ya, sampai sabihnya selesai ikhlas. Mau rukuk kok ada Pak Fulan, akhirnya nggak jadi rukuk, ditambahi, ya, An-Naba. Nah, maka tambahan itu batal, ya. Adapun aslul amalnya enggak, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, di sini kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerangkan yang paling aku takutkan menimpa pada kalian adalah syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Ya, berarti yang ditakuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Bagaimana jawabnya? Jawabnya gampang. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau takut kesyirikan yang kecil menimpa umat beliau, maka syirik besar itu lebih ditakuti. Itu loh, ya. Tidak bisa hadis ini dijadikan dalil, tidak usah takut syirik besar, takutlah syirik kecil. Karena Rasul yang paling ditakuti oleh Rasul itu apa? Syirik kecil, bukan syirik besar. Nah, tidak seperti itu pemahamannya, ya. Nah, ini disebut mafhum muwafaqah. Kalau yang kecil saja paling ditakuti Nabi, apalagi yang besar, ya. Sebagaimana kalau kita ditanya apa hukum memukul ayah ibu, ya, memukul atau membunuh misalnya, ya. Kalau dikatakan nggak ada di Al-Quran itu larangan membunuh orang tua, nggak ada. Ya, memukul orang tua nggak ada larangan, ya. Yang ada itu fala taqul lahum uff, janganlah kamu mengatakan cih, ya. Itu baru ada. Adapun membunuh nggak ada. Nah, maka jawabannya adalah kalau mengucapkan uff saja tidak boleh, maka yang lebih besar, lebih berat dari itu tentu lebih tidak boleh. Sekedar itu saja nggak boleh, maka apalagi berkata kasar, membunuh, memukul, lebih tidak boleh lagi, ya. Nah, maka sama seperti hadis ini, ya. Kalau syirik kecil saja paling ditakuti Nabi, maka syirik besar lebih ditakuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kita sebagai seorang muslim harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allah akan marah kalau hambanya tidak berdoa kepadanya, ya.
Allah akan marah kalau hambanya tidak meminta kepadanya. Ya. Dikatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi babuhu la yuhjabu. Ya. Allahu yaghdabu in taraka su'alahu bunayya adamu idza sa'altahu yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau meminta hajat kepada anak Adam, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan marah jika kamu meninggalkan doa kepadanya. Adapun anak Adam, jika kau meminta kepadanya, maka dia akan marah kepadamu. Ya, Allah tidak pernah marah kepada hambanya yang berdoa. Sebesar apapun doa hamba, Allah mampu untuk mengijabahi. Sekotor apapun seorang hamba, ya, Allah akan mengabulkan. Ya. Jadi jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, saya ini siapa? Saya ini banyak dosa. Mana mungkin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa saya? Siapa makhluk yang paling kufur ini? Iblis. Ya, disuruh sujud tidak mau. Iblis minta nggak kepada Allah? Minta. Supaya ditangguhkan hingga akhir zaman kelak untuk menyesatkan anak Adam. Allah kabulkan tidak? Kabulkan. Iblis dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia melakukan kekufuran, ya, membangkang. Ya. Maka apa yang menghalangi seorang hamba yang berlumur dosa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Kemudian yang terakhir, hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Namun siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, intinya bahwasanya seseorang baru bisa takut dengan kesyirikan, takut dari kesyirikan, manakala dia tahu madharat dari perbuatan syirik. Ya. Kalau dia tidak tahu madharat kesyirikan, bahwasanya dia tidak tahu kalau Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Dia tidak tahu bahwasanya orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk ke dalam surga. Dia tidak tahu bahwasanya kesyirikan itu mampu menghapus semua amal ibadah. Dia nggak tahu hal ini. Mana mungkin dia akan takut dari perbuatan syirik. Ya. Seperti begini. Ada orang kena diabetes. Ya. Dia nggak tahu kalau dia orang harus jaga makanan, terutama gula. Nggak tahu, ya, cuma kenal diabetes gitu aja. Nggak tahu kalau gula itu memadharati dia. Maka apakah dia akan menjauhi gula? Enggak, setiap kali minum ya pakai gula, bikin kopi pakai gula, ya, bikin teh pakai gula banyak mungkin, ya. Karena nggak tahu. Tapi coba kalau orang tahu, ya, seorang yang kena diabetes, tahu kalau bahwasanya gula itu madharat buat dirinya, akan memperparah kesehatannya, ya, akan meningkatkan kadar gula darahnya. Tentu dia akan apa? Mewaspadai, bahkan meninggalkan atau berpuasa dari mengkonsumsi gula. Seperti inilah keadaan seseorang dengan kesyirikan. Kalau seorang semakin tahu madharat kesyirikan, maka dia akan semakin jauh atau semakin meninggalkan kesyirikan. Tapi kalau orang tidak tahu madharat kesyirikan, ya, maka dia akan mudah untuk jatuh terjerumus ke dalam kesyirikan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi kaum muslimin sekalian. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.